Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas Sistem Digital. Adapun hari ini adalah pertemuan kelima kita, di mana pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan atau kita akan membahas topiknya itu adalah pengkodean. Jadi sebelum kita bahas untuk materinya, saya akan sebutkan dulu materi untuk pengkodean sendiri ada dua, yaitu pengkodean ASCII dan pengkodean BCD. Oke, kita akan bahas tentang pengkodean ini satu persatu. Yang pertama, tentang pengkodean ASCII, di mana ASCII ini kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange, di mana kode ASCII ini digunakan sebagai kode standar yang biasanya digunakan dulunya oleh Amerika, di mana kode ini digunakan sebagai untuk pertukaran informasi. Dan juga kode ini juga digunakan sebagai standar internasional dalam pengkodean huruf dan simbol. Jadi pengkodeannya itu bukan hanya untuk angka saja, tetapi juga untuk huruf dan simbol, di mana bersifat universal. Universal ini artinya lebih umum atau mendunia. Dan juga kode ASCII ini terdiri dari 256 karakter. Jadi terdiri dari 256. Seperti kalian ketahui, angka biner itu kan terdiri dari angka 0 dan angka 1. Di mana biner yang kalian pelajari selama ini itu, angka biner itu hanya mewakili berupa angka apabila didesimalkan berupa angka. Tetapi angka biner ini ternyata tidak dapat mewakili huruf dan karakter atau simbol. Jadi kan kalian ketahui untuk dapat berkomunikasi dengan komputer itu kita hanya dapat menggunakan bilangan biner atau bilangan 0 dan 1. Di mana seperti saya bilang sebelumnya, bilangan biner itu hanya dapat mewakili atau apabila didesimalkan itu hanya dapat berupa angka. Jadi bagaimana caranya bilangan biner ini juga dapat mewakili huruf dan karakter? Makanya dibentuklah atau kita gunakanlah yang namanya tabel ASCII. Karena dengan tabel ASCII ini merupakan salah satu jalan agar kita dapat berbahasa dengan komputer untuk mewakili huruf dan karakter ataupun simbol. Oke, pada tabel ASCII ini, di mana tabel ASCII saya bilang tadi sebelumnya terdapat 256 karakter, itu terdapat tabel atau daftar yang berisi semua huruf, dan bukan hanya huruf tetapi juga ada simbol untuk kalian dapat berbahasa dengan komputer. Contohnya saja huruf B kecil. Pada komputer huruf B kecil ini pada ASCII itu diwakili atau disimbolkan dengan angka 98. Karena jadi angka 98 ini yang merupakan kode ASCII kemudian baru direpresentasikan ke dalam bilangan biner. Jadi di mana bilangan biner dari 98 adalah 11000010. Jadi sistemnya seperti ini. Kalian mempunyai huruf atau simbol atau angka. Kemudian huruf, simbol atau angka tersebut kalian ubah menjadi kode ASCII. Kemudian kode ASCII itulah yang kemudian direpresentasikan atau dikonversi menjadi bilangan biner. Sehingga bilangan biner inilah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Oke, saya akan berikan contoh. Ini adalah sebagian kecil dari pengkodean ASCII. Seperti saya bilang sebelumnya, jadi kode ASCII itu terdiri dari 256 karakter. Jadi dari 0, ini nilai adalah nilai ASCII, 0 sampai 255. Contohnya saja, mungkin ada backspace. Backspace ini pasti kalian sering lihat di tombol keyboard kalian di laptop, di mana backspace ini anggap saja sebagai karakter tambahan, di mana backspace ini pada komputer itu
apabila diubah ke dalam kode ASCII itu kodenya adalah 8. Kemudian 8 ini, backspace ini supaya dibaca oleh komputer, angka kode ASCII ini kemudian diubah menjadi bilangan biner, di mana bilangan binernya adalah 1000. Maka 100 ini akan dibaca sebagai backspace oleh komputer. Kemudian contoh lagi di sini ada division sign atau tanda dari pembagian, di mana tandanya itu kode ASCII-nya adalah 247. Kemudian 247 ini direpresentasikan ke dalam bilangan biner yang kemudian kita lanjutkan ke dalam komputer sebagai untuk berkomunikasi bahwa bilangan biner itu menandakan itu adalah division sign atau tanda pembagian. Oke, itu tadi dari pengkodean ASCII. Selain pengkodean ASCII, ada juga pengkodean BCD, di mana kepanjangannya adalah binary code desimal, di mana kode ini menggunakan desimal yang berkode biner, di mana satu digit dari kode BCD itu dapat direpresentasikan. Satu digit dari nilai desimal dapat direpresentasikan dalam 4 bit biner. Jadi satu digit desimal sama dengan 4 bit biner. Oke, di sini kalian bisa lihat tabel konversinya. Yang kalian perlu perhatikan hanya di bagian kolom desimal dan kolom BCD. Oke, kalian hanya perhatikan digit. Contoh, jumlah digitnya. Contoh dari desimal 0 sampai di 9. Di sini digitnya hanya 1. Coba kalian lihat kode BCD-nya. Jadi kode BCD-nya juga direpresentasikan karena hanya satu digit, maka hanya direpresentasikan dari 4 biner. Misalnya 0 jadi 0000 dan 9 kalau dibinarkan jadi 1001. Kemudian untuk desimal 10 sampai 15 ini hanya contoh. Di sini karena 10 sampai 15 di sini mereka sudah memiliki 2 digit desimal. Apabila kalian lihat BCD-nya, kode BCD-nya itu sudah memiliki 8 bit biner yang terdiri dari 4 bit biner awal itu adalah representasi yang angka satunya, puluhannya, dan yang 4 bit terakhirnya itu adalah untuk satuannya. Jadi itulah konsep dari pengkodean BCD. Oke, saya akan berikan contoh. Di sini saya memiliki nilai desimal 3496. Di mana saya akan konversi ke dalam kode BCD. Yang pertama, angka 3-nya saya ubah menjadi biner menjadi 0011. 4-nya itu saya ubah jadi 0100, 9 saya ubah jadi 1001, dan 6 saya ubah jadi 0110. Jadi hasil dari pengkodean dari 3496 adalah 0011100100100110. Oke, saya lanjut lagi. Jadi setiap digit ini adalah direpresentasikan dengan 4 biner. Kemudian lanjut lagi di contoh kedua, di mana di sini saya memiliki nilai desimal 759. Kemudian saya ingin konversikan ke dalam kode BCD, di mana pertama mirip dengan di atas, 7 menjadi 4 biner yaitu 0111, 5 menjadi 0101, 9 menjadi 1001. Jadi hasilnya adalah 0111, 0101, 1001. Kemudian saya memiliki pengkodean BCD yaitu, ini bukan desimal tapi pengkodean BCD yaitu 1000, sini sebenarnya ada 3 nolnya, 1000, 101111, 1010111. Jadi di sini di mana 10 pertama 1000 itu adalah 9, 3 di mana 0111-nya itu adalah 7, 0101-nya adalah 5, dan 0110-nya adalah 6. Jadi hasil dari desimalnya adalah 9756. Itulah materi kita hari ini tentang pengkodean. Ada pengkodean ASCII dan pengkodean BCD. Oke, terima kasih banyak untuk waktu kalian untuk menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.